Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Sarah Khairunisa dari Prodi Komunikasi PJJ S1 dengan NIM 250501010045. Di sini saya akan mempresentasikan kerangka penelitian dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Aditya M. Maheswara S.Hum MSI. Nah, hari ini kita akan membahas topik penting nih, yaitu perundungan di sekolah dan media sosial. Tapi kita lihat juga dari perspektif Pancasila. Kenapa penting? Karena bullying itu nyata, bisa terjadi di mana saja dan kita semua punya peran untuk menghentikannya. Nah, presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada latar belakang dan isu utama, dua koneksi dengan nilai-nilai Pancasila, yang ketiga ada urgensi penelitian dan pentingnya isu ini, yang keempat ada solusi dan strategi pencegahan, yang kelima ada implikasi dan rekomendasi, dan yang keenam ada kesimpulan dan penutup, dan terakhir ada daftar pustaka. Dengan begitu, kita bisa melihat bullying dari semua sisi, termasuk solusi nyata yang bisa diterapkan. Pertama, mari kita pahami dulu nih, apa itu bullying. Nah, bullying ini ada beberapa bentuk. Kalau untuk fisik ini, bullying berupa memukul, mendorong, merusak barang milik korban. Untuk verbal, seperti mengejek, menghina, dan memberikan ancaman terhadap korban. Untuk sosial, ini seperti menyebarkan rumor, merusak reputasi si korban. Kalau untuk digital atau cyber, ini dapat ditemui bullying seperti pelecehan melalui media sosial atau game online. Nah, masalah ini tidak hanya merugikan fisik, tapi juga psikologis, akademik, dan sosial. Statistik menunjukkan bullying terjadi dari SD sampai SMA. Platform digital paling banyak yang digunakan adalah TikTok, Instagram, WhatsApp, dan game online. Dampak terhadap korban bisa serius seperti depresi, kecemasan, trauma jangka panjang, penurunan prestasi, ketidakhadiran, putus sekolah, isolasi sosial, dan kesulitan membangun kepercayaan. Jadi bukan masalah sepele, ini nyata dan berbahaya. Bullying jelas bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menghormati martabat tiap individu, berlaku adil, dan berperi kemanusiaan tanpa diskriminasi. Intinya, Pancasila bukan cuma simbol, tapi panduan kita dalam bertindak nyata untuk menghentikan bullying. Penelitian ini penting karena bullying digital meningkat, terutama sejak pandemi. Data empiris masih kurang dan intervensi yang relevan harus berbasis budaya lokal serta nilai Pancasila. Tujuannya adalah memahami fenomena, mengidentifikasi faktor penyebab, dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Solusinya di sini ada dua fokus pencegahan. Yang pertama itu ada berbasis sekolah, yaitu mengadakan workshop, karakter dan nilai Pancasila, sistem pelaporan aman, dukungan konseling. Yang kedua ada di media sosial, yaitu literasi digital, moderasi konten, dukungan komunitas peer-to-peer, kolaborasi platform. Jadi pencegahan harus menyeluruh dari offline ke online. Peran semua pihak itu sangat penting. Sekolah itu perannya itu kebijakan anti-bullying yang jelas. Untuk orang tua harus mengawasi aktivitas anak dan mengajarkan empati. Untuk pemerintah regulasi perlindungan anak online. Kalau untuk media sosial, transparansi dan akuntabilitas kita semua bagian dari solusi. Ada beberapa rekomendasi, yaitu integrasikan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, kembangkan kurikulum literasi emosional dan digital, latih guru dan konselor mengenali tanda bullying, bentuk tim respons cepat dengan protokol yang jelas, ini supaya pencegahan dan penanganan bullying jadi efektif dan bermakna. Skala rekomendasinya itu institusional, yaitu perkuat regulasi perlindungan anak di sekolah, masyarakat kampanye budaya anti-bullying, keluarga parenting yang mendukung komunikasi terbuka, individu mendorong bystander intervention. Dengan langkah ini kita bisa menciptakan ekosistem yang aman bagi semua.
Bullying adalah masalah serius yang mengancam kesejahteraan fisik, mental, dan akademis. Nilai Pancasila memberikan fondasi untuk pencegahan secara holistik. Kita semua, akademis, pendidik, orang tua, pemerintah, dan generasi muda harus bertindak. Mari bersama menciptakan lingkungan aman, menghormati, dan inklusif untuk semua. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya paparkan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.